Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan bicara tentang email marketing. Di email marketing itu terdiri atas dua kata ya, email dan marketing. Jadi kalau kita sederhanakan, jadi adalah email marketing adalah marketing yang medianya adalah email. Jadi email sebagai media untuk pemasaran. Jadi kalau kita dulu ya, misalnya sebelum ada email, kita suka ngirim informasi, ngirim brosur, kalender langsung ke rumah misalnya, langsung tuju kepada alamat siswa misalnya atau alamat target. Maka di email marketing itu kita menggunakan email sebagai media penyampaian informasi produk kita atau jasa kita. Tentu saja aktivitas ini sangat efektif ya dibanding kalau sekiranya kita harus door to door ngirim informasi person per person, rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Nah, tentu saja mungkin di awal yang harus kita persiapkan adalah emailnya. Nama emailnya bukan email sembarangan, email yang galau misalnya. Emailnya email yang merepresentasikan perusahaan kita atau bisnis kita. Misalnya nama bisnis kita Alfat Media misalnya, maka berikutnya emailnya info@alfatmedia.co.id atau mungkin alfatmedia@gmail.com. Itu lebih spesifik ya. lebih punya brand gitu. Jadi kita tentukan nama email yang bagus yang merepresentasikan bisnis kita ya. Jadi serius emailnya, bukan email pribadi, bagusnya. Yang kedua, setelah kita buat email itu email yang pure bisnis lah gitu ya, yang menarik, kita siapkan konten yang menarik ya, konten baik tulisannya yang menggunakan copywriting gitu ya, yang menjadikan orang tertarik, menjadikan orang ingin action nanti setelah membacanya. Kita juga siapin desainnya, apakah itu teks ya, apakah itu gambar atau image ataupun videonya, bisa dilinkkan di sana. Jadi emailnya kita udah punya, berikutnya kontennya sudah kita siapin yang sebagus-bagusnya ya, yang menggunakan konsep AIDA. Bagaimana orang menjadikan attention, punya perhatian, interest, tertarik, desire, punya hasrat, berikutnya action. Berikutnya kita mengumpulkan calon pembeli, cabui, calon buyer yang segmented, yang tertarget. Bukan semua orang ngacak gitu ya, tapi kita tertarget. Biasanya untuk mengumpulkan calon tertarget, kita buat dulu sesuatu, misalnya menggratiskan e-book, menggratiskan informasi yang berharga, menggratiskan ilmu pengetahuan. Berikutnya mereka itu untuk mendapatkan akses itu harus memasukkan dulu email mereka. Maka berikutnya informasi itu kita berikan kepada orang-orang yang sudah mendaftarkan emailnya secara terus menerus ya. Ini diyakini sangat hemat, juga sangat efektif ya. Sekali lagi, jadi kita persiapkan emailnya, persiapkan kontennya, persiapkan cabuinya, calon pembelinya yang tertarget, yang segmennya sudah jelas. Berikutnya tinggal eksekusi ya, dengan bahasa-bahasa copywriting, bahasa-bahasa yang mengenakan ya, menjadikan orang penasaran untuk klik gitu ya. Bayangkan kalau sekiranya kita punya 1000, 2000, 10.000 email yang tertarget, 10% saja dari cabui tadi ya, yang membeli produk kita, maka bisa kelihatan ya, pasarnya sudah sangat jelas. Gambarannya begitu ya.
teori tanpa action is bad, ya. Action tanpa teori juga bad. Maka berikutnya setelah kita memahami teorinya, langkah berikutnya adalah action. Okay, see you next time. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.